Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Awas Belajar. Yang belum subscribe, bantu tolong di subscribe ya. Biar kita bisa enak, biar channel ini tetap terus berkembang. Asik. Video ketujuh ini kita coba belajar apa itu namanya rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Kepanjangannya VLOOKUP itu ada kepanjangannya teman-teman. Kepanjangannya yaitu vertical lookup. Kemudian kalau HLOOKUP itu horizontal lookup. Jadi ini ada data yang sudah saya siapin, dan ini nanti kita di sini ada data nama nomor induk siswa, nama siswa, tapi di sini tidak ada data yang mau saya ambil adalah apakah siswa ini pakai motornya nama apa. Terus ada kasusnya, ada data lagi di samping sebelah kanan. Nah ini tidak masuk data sini, ada lagi data sebelah sini, ada yang input, ada data nama motor. Nah, gimana caranya nama motor yang di sini ini kita pindah ke sini dengan rumus, tidak copy paste ya, karena kasus lain itu biasanya di sini nggak urut namanya. Ini kasusnya urut sih, tinggal di copy paste aja. Kalau ini kasusnya di data ini tidak urut, kita harusnya pakai rumus. Rumusnya itu bisa VLOOKUP, bisa HLOOKUP. Nah, tergantung data yang mau kita ambil di sini bentuknya vertikal apakah horizontal. Vertikal apakah horizontal. Nah, ini data yang di sini ini data vertikal namanya, yaitu datanya itu turun ke bawah. Turun ke bawah kayak gini ya datanya. Ini namanya data vertikal. Nah, sedangkan kalau yang data horizontal itu dia ke samping datanya. Nah, kayak gini. Nomor siswa, nama motornya di bawah sini, dia ke samping kanan. Itu namanya data horizontal. Jadi sebelum kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP apa HLOOKUP, kita harus mengetahui data yang mau kita ambil itu bentuknya vertikal dan apakah data itu horizontal. Kita sama-sama contoh kasus ya. Nah, sekarang kita menggunakan rumus vertikal yang kita mau ambil nama motor yang ada di data ini ya. Sekalian VLOOKUP ini jangan sampai salah ketik teman-teman, kalau salah ketik nanti nggak keluar. Nah, ini saya jelasin lookup array, lookup value itu bisa disebut dengan kata kunci yang mau kita ambil. Misalnya di sini harus sama nih antara kolom yang di sini dengan kolom yang mau yang datanya kita ambil ini, itu harus ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu adalah kata yang setiap barisnya tidak boleh sama. Setiap barisnya tidak boleh sama nih. Antara baris nomor 1, nomor 2 ini tidak boleh ada yang sama, sampai sebelahnya tidak boleh ada yang sama. Karena kalau ada yang sama itu tidak bisa disebut sebagai kata kunci. Apakah kita bisa menggunakan kata kunci NIS? Apakah kita bisa menggunakan nama kunci siswa? Nah, semuanya bisa dipakai kata kunci, tapi dengan apa? Kalau kita bisa menggunakan nama siswa sebenarnya bisa, tapi nama siswa ini kemungkinan muncul nama dua, misalnya ada siswa yang namanya sama, itu ada kemungkinannya, pasti ada. Nah, itu berarti kalau ada kemungkinan namanya sama itu tidak bisa dipakai sebagai kata kunci. Mending kalau kata kunci itu bentuknya nomor. Biasanya kalau siswa, data siswa itu pasti ada nomor induk siswa. Kalau karyawan itu pasti ada nomor induk karyawan. Kalau penduduk pasti nomor induk kependudukan gitu kan. Nah, sekarang kita pakai kata kuncinya adalah nama nomor induk siswa. Nah, kita pastikan juga data yang mau kita ambil di sini itu juga ada nomor induk siswa. Kalau tidak ada di sini nomor induk siswa, ya kita tidak bisa pakai rumus VLOOKUP. Gitu ya. Jadi pastikan data ini memang apakah bisa kita ambil gitu. Kemudian lanjut setelah kata kunci ini, nah ini ada pemisah di sini ya teman-teman. Setelah lookup value, kemudian lookup value ini kan lookup value, kemudian kita ketik kata kuncinya di sini, ketik klik. Kemudian ada pemisah. Pemisah ini tergantung language settingan komputer teman-teman. Kalau komputer teman-teman settingan language-nya itu English, maka dia pemisahnya adalah koma. Nanti kalau misalnya settingan komputer teman-teman itu bahasanya Indonesia, maka pemisahnya adalah titik koma. Nah, ini karena settingan komputer saya pakai bahasa Inggris,
maka dia pemisahnya koma. Kita klik koma di sini. Sorry, ini di sini klik koma. Nah, setelah koma di sini ada yang namanya table array. Nah, table array inilah yang data yang mau kita ambil. Kita range data yang mau kita ambil atau kita blok. Awal kita ngeblok itu berarti dari kata kunci. Berarti kata kuncinya kan tadi kita tentukan itu nomor induk siswa kan. Berarti kita blok dari sini, dari nomor induk siswa sampai yang data mau kita ambil. Kita yang mau data ambil adalah nama motor. Jadi sampai kolom ke 1, 2, 3 sampai kolom ketiga. Disebutkan 1 row 3 kolom gitu ya. Kemudian kita blok sampai yang paling bawah. Pakai data paling bawah pokoknya. Kemudian range ini harus kita kunci. Karena kalau nggak kita kunci nanti range-nya akan bakalan geser. Setelah di sini row 2 dia ikut geser ke di sini row 2, row 3, row 4. Nanti ya kita lihat ya. Nggak kunci dan kita kunci, ini kita kunci dulu. Ini harusnya dikunci. Kemudian pemisah lagi. Di sini pemisah lagi, koma lagi. Nah, ini kolom index 6 ini artinya tadi ya. Nama motor ini ada di kolom berapa? Tadi kan udah kita hitung dari nomor induk siswa dari kata kuncinya 1, 2, 3. Berarti di sini harus kita input kolomnya adalah 3. Itu pemisah lagi koma. Nah, di sini kita bisa input 0 karena kalau error atau data ini tidak ketemu 0, kita pilih 0 aja. Oke, setelah selesai kita tutup. Setelah ini baru kita copy, kemudian kita tinggal paste sampai ke bawah. Nah, ini kita cek apakah sudah benar. Ceknya VAI pakai PCX, Reddit Vario udah bener ya, udah sama ya, sampai Sonic udah sama. Ini contoh kita pakai rumus VLOOKUP ya teman-teman, karena datanya yang kita pakai itu data vertikal, makanya vertikal lookup. Nah, contoh kasus lagi yang tadi kalau kita pakai rumus tapi ininya data range-nya ini tidak kita kunci ya. Kita delete dulu, kita rumus ulang. VLOOKUP kurung buka, kemudian kata kuncinya apa, kemudian koma, pembatasnya koma. Nah, ini tabel arrange. Ini yang tadi harusnya kita kunci F4 ya teman-teman, sekarang kita nggak usah klik F4, koma, kemudian kolomnya tadi nomor 3 lagi 0 tuh. Dan udah selesai nih PCX. Nah, kalau kayak gini berarti coba kita F2 ya, kita lihat rumusnya. Yang sini benar, range-nya benar. Tapi saat dia baris kedua, range-nya akan berubah turun. Nggak lagi dia di baris nomor 3. Dia turun ke bawah. Nah, ini akan terus-terus kolomnya tuh. Jadi nanti datanya bakalan tidak valid teman-teman. Jadi memang harus dikunci. Itu ya. Kuncinya tinggal kita blok yang sini. Kalau kunci ulang lupa kunci terus teman-teman ternyata udah ngerumus tapi lupa kunci. Nah, sekarang kita tinggal blok sini yang table arrange, kemudian kita klik F4. Nah, ini udah otomatis kunci, nggak usah diulang rumus ulang. Nah, ini dia akan kekunci meskipun kita di baris keempat nomor 4, tapi table arrange-nya dia tetap di atas, tetap sesuai yang tadi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini adalah rumus VLOOKUP. Terus ternyata selanjutnya data yang mau kita ambil itu adalah horizontal, bentuknya ke kanan. Nah, jadi rumusnya itu kita harus pakai horizontal lookup. Teknisnya sama kayak VLOOKUP, cuman rumus saja diganti menjadi HLOOKUP, sama dengan HLOOKUP kurung buka, kata kuncinya juga sama. Di sini kita pakai nis, kemudian pembatasnya koma, kemudian table arrange. Table arrange ini berarti ini nih, langsung di blok aja. Nah, table arrange nih. Nah, ini kan kalau horizontal itu bentuknya row ya, bukan kolom. Nah, berarti yang data motor ini ada di row nomor berapa di sini? Ini nomor 2. Nah, ini tetap habis ini, setelah itu kita tetap kunci F4 tadi ya harus dikunci, kemudian koma, pembatasnya. Nah, row index 6 tadi kan udah benar nomor 2 kan. Nama motor ada di baris nomor 2. Kita klik 2,
kemudian koma. Nah ini kalau nggak ketemu kita ganti jadi 0, if error 0. Lookup, nah PCX. Nah gitu ya teman-teman. Udah tanya apa bedanya vertical lookup sama horizontal lookup, VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah kasus lagi teman-teman, kalau teman-teman contoh kasus tadi misalnya teman-teman menggunakan nama siswa, gimana ketik kuncinya diganti jadi nama siswa, kasusnya jadi seperti apa? Karena misalnya kalau ada nama siswanya double, nanti misalnya Pak I nanti ya, coba nih double nih, double. Kita menggunakan rumus nama siswa sini. Sebelumnya kita tambah dulu ya Pak I di bawah. Dia pakai motor apa? Pak I yang di bawah pakai Ninja. Misal. Kemudian nomor induknya jadi 12 karena beda kan, tapi namanya sama. Sama dengan VLOOKUP. Kita kata kuncinya ganti ke nama siswa, F kemudian koma, kemudian table arrange ya, nama siswa ini kita blok sampai ke kanan. Nah ini kalau VLOOKUP berarti yang dilihat ini yang kolom ya teman-teman, kolom berapa? Ini kolom 2, F4 dikunci, koma 2, 0 tutup kurung. Nah. Oh di sini kita tambahkan juga, harusnya kita tambahkan juga di sini. Salah. Nah di sini VAI yang 12 dia pakai Ninja. Di sini bukan rumus, ini kita rumus. Nah dia tetap PCX kan teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan nama siswa, dia ada nama siswa yang double sama-sama VAI itu kan. VAI yang atas ini benar dia pakai PCX, tapi ternyata VAI yang bawah ini harusnya ini pakai Ninja. Tapi di sini munculnya PCX karena kalau ada double kayak gini, kasusnya ada yang key-nya double, maka yang diambil itulah key yang paling atas. Jadi yang Ninja ini nggak bakalan kebaca teman-teman. Jadi yang baca itu yang paling atas, PCX. Makanya untuk mencari kata kunci itu tadi harus tidak sama, tidak ada yang sama. Jadi bentuknya biasanya angka ya teman-teman. Ya, cukup dulu VLOOKUP. Kalau ada yang kurang paham silahkan di komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.